Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf mantan pendeta tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Rata-rata yang masuk ke agama Islam ini orang-orang pintar, dan kita punya fakta sejarah. Sekali lagi, ini fakta lapangan, ini bukan dikarang-karang, bukti. Dan subhanallah, yang tinggalkan agama Islam ini rata-rata orang bodoh. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf mantan pendeta tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Orang yang masuk dalam agama Islam ini, teman-teman sekalian, adalah orang-orang yang pintar. Ada orang bodoh masuk Islam, ada. Tapi kita melihat sisi yang lain, bahwasanya rata-rata yang masuk ke agama Islam ini orang-orang pintar, dan kita punya fakta sejarah. Sekali lagi, ini fakta lapangan, ini bukan dikarang-karang, bukti. Dan subhanallah, yang tinggalkan agama Islam ini rata-rata orang bodoh. Kalau sedikit saja dia punya iman, sedikit saja dia belajar Islam, tidak mau tinggalin agama Islam sampai mati. Walaupun tidak sholat, siap bela agama Islam. Tapi orang-orang non-muslim yang pintar-pintar masuk Islam. Saya sebutkan beberapa kisah. Yang pertama, teman-teman sekalian, kisah seorang profesor spesialis kulit dari Muantai. Orang ini kisah sekitar mungkin 7 tahun yang lalu. Diangkat dalam media-media di internasional dan menghebohkan dunia kedokteran. Karena ini orang dituakan sekali dalam ilmu spesialis kulit. Dia setiap tahun, teman-teman sekalian, mengundang seluruh dokter-dokter spesialis kulit di dunia untuk datang, lalu dia menyampaikan penemuannya yang terakhir, seminar. Pada 7 tahun yang lalu ini, dia sempat mengundang 2 orang dokter muslim spesialis kulit dari Mesir. Salah satunya, dokter muslim ini sering ikut pengajian para ulama di Mesir. Jadi dia selain dokter, juga dia alim, dia tahu ilmu-ilmu agama. Pada saat tiba di sana, di sebuah auditorium yang besar, hadir ya ratusan bahkan mungkin ribuan dokter spesialis kulit dunia. Dokter-dokter spesialis ini kalau dalam ilmu kedokteran terus kita tahu, kalau jurusan lain berarti sudah pasca sarjana S2, S3 gitu kan, sudah dianggap top dalam masalah akademik. Ringkas cerita adalah dia naik di podium profesor lalu berkata, saya baru menemukan dengan teknologi tercanggih sekarang, ternyata yang memberikan rasa sakit bagi manusia adanya urat-urat saraf yang halus sekali dan jumlahnya miliaran, banyak sekali, tidak terhitung, yang melengket di kulit manusia. Kalau urat saraf ini bisa ditaklukkan dengan obat-obat bius misalnya, maka akan membuat bedah itu lebih mudah. Dan juga sama, kalau urat saraf ini sudah hilang fungsinya secara alami, mungkin karena kecelakaan, seperti orang kena luka bakar dan kulitnya kena luka bakar misalnya, dan terbakar kulitnya seberikut urat-urat saraf itu, tinggal langsung ke dagingnya, maka tidak akan merasa sakit kalau dagingnya dibedah. Datangkanlah contoh, ada orang dinaikkan di atas panggung, kena luka bakar di tangan kanannya, lalu kemudian memang dipastikan kulit dan urat saraf di kulitnya sudah terbakar. Diambil pisau bedah, diiris dagingnya, orang itu nggak rasa sakit. Orang semua satu auditorium bersorak-sorak, ini luar biasa, penemuan yang luar biasa secara ilmiah dengan teknologi canggih yang sekarang. Ternyata satu orang dokter muslim dari Mesir tadi angkat tangan, maaf profesor, kalau itu penemuan Anda yang tercanggih, saya ingin mempertemukan antara penemuan Anda ini dengan Al-Quran, dan saya pastikan Al-Quran sudah menceritakan 1400 tahun yang lalu. Kaget dia, di depan orang semua hadir, ribuan orang, banyak yang hadir nih. Kata si profesornya, mana buktinya? Dokter muslim ngambil Quran terjemahan bahasa Inggris, dibuka surah
Ya, An-Nisa ayat 56. An-Nisa 56 teman-teman sekalian menceritakan tentang masalah ahli neraka. Salah satu cara penyiksaan di api neraka. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di antara potongan ayatnya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairan liyadzuqul adzab. Setiap kali penghuni neraka kulit mereka sudah terbakar, kata Allah, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Artinya ayat ini menjelaskan memang rasa sakit di manusia itu adalah di kulitnya. Jadi Allah tidak butuh membakar di neraka orang sampai tulang-tulangnya, enggak, kulitnya aja. Jadi begitu sudah terbakar kulitnya sudah selesai, diganti kulit yang baru. Jadi ayat ini betul-betul menjelaskan penemuan si profesor tadi. Sambil profesor tersebut baca terjemahan bahasa Inggris, netesin air mata. Dan di atas podiumnya dia mengatakan, teman-teman sekalian, tuntun saya ke agama Anda karena ini bukan buatan manusia. Gak mungkin, ini penemuan tercanggih dan berbulan-bulan diadakan penelitian untuk mengetahui proses tersebut. Tapi Al-Quran sudah menceritakannya, teman-teman. Akhirnya dia syahadat di depan para ilmuwan. Contoh yang lain, masuk Islamnya seorang anak muda di di Inggris. Jadi ada seorang syekh dari Saudi datang, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris di satu masjid. Gitu. Selesai ceramah tentang Islam, kemudian Islam, gitu kan, mengajak orang untuk menyebarkan Islam. Lalu kemudian ada satu anak muda asli Inggris datang, kemudian berkata kepada syekhnya, "Syekh, ini teman saya, orang Inggris asli, teman saya di sekolah, mau masuk Islam, tapi masih ada dua hal yang mengganjal di dirinya. Bisa nggak dia bertanya?" Kata syekhnya, "Silahkan, boleh bertanya." Maka anak muda ini pun bertanya. Syekhnya kebetulan belum bisa bahasa Inggris, lalu kemudian diterjemahkan, gitu kan. Kata anak muda ini, "Kenapa kalian umat Islam melarang perempuan kalian salaman sama semua perempuan? Kenapa nggak boleh salaman sama semua perempuan? Gitu kan. Sementara kami bebas mau salaman sama siapa saja." Dan kita tahu memang dalam Islam, maaf ini sekalian saya jelaskan hukumnya, keluar sedikit dari kisah ini. Dalam Islam, maaf Bapak Ibu sekalian, tidak boleh salaman sama sembarangan orang kecuali mahram, gitu kan. Kata Nabi SAW, "La yuta'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid khairul lahu min an tamassu yadi imra'atun la tahillullah." Seseorang dari kalian ditusuk dengan besi yang tajam jauh lebih mulia daripada dia, jauh lebih ringan bagi dia dibandingkan dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal buat dia. Kata Nabi SAW, "Inni la usafihun nisa." Saya tidak pernah menyalami wanita. Memang sudah begitu hukum Islamnya. Jadi kita memang tegur, sapa, salam, iya biasa. Apa kabar, baik, butuh bantuan, boleh dalam Islam. Tapi salaman memang dilarang, gitu kan? Sama halnya tidak boleh memandang hal-hal yang haram. Jadi dia mengatakan, kenapa kalian dalam Islam tidak membolehkan wanita kalian salaman sama semua orang? Kenapa nggak seperti wanita kami? Ini syubhat, ya, hal-hal yang diragukan oleh mereka. Maka syekhnya bertanya, "Kau warga negara apa?" Dia bilang Inggris. "Siapa ratu kamu di Inggris ini?" Kata dia, "Elizabeth." Kata syekhnya, "Kau bisa salaman sama Elizabeth?" Kata dia bilang, "Tidak bisa." "Kenapa tidak bisa?" kata syekhnya. Dia bilang, "Karena itu ratu, tidak sembarangan orang salaman dengan dia." Kata syekhnya, "Semua wanita muslimah seperti Elizabeth, ratu, nggak boleh sembarangan orang salaman." Jadi memang ada tujuan syariat ini, bukan main-main, gitu kan. Lalu yang kedua, dia bilang, "Kenapa kalian menyuruh wanita kalian tutup aurat? Kenapa harus taruh jilbab dari kepala sampai kain, bahkan ada yang pakai cadar? Kenapa nggak seperti perempuan kami, mau pakai baju, nggak pakai baju, terserah. Kenapa harus begitu?" gitu. Syekhnya lalu mengeluarkan 2 buah permen dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus, digeletakin di lantai masjid. Kata syekhnya, "Kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau pilih?" Kata si Nasrani itu, "Yang terbungkus." Kata syekh, "Kenapa kau nggak ambil yang sudah terbuka? Gampang, tinggal ambil, caplok dalam mulut, selesai." Dia bilang, "Enggak syekh, karena kotor." Kata syekhnya, "Itulah perbedaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Perempuan kami seperti yang terbungkus, yang buka cuma suaminya, pemiliknya. Dan perempuan kalian seperti permen itu, semua orang bisa buka, kena kotoran dan segala." Sampai masalah hijab pun syar'i, ada hikmah syar'inya. Dan Allah mengatakan, "Dzalika adna alla yu'dzain." Tujuan hijab agar tidak diganggu, kan gitu. Sampai ulama mengatakan kalau ada wanita tutup auratnya, tertutup semua, pakai jilbab besar, apalagi kalau pakai cadar, kira-kira kalau lewat di depan preman-preman, apanya yang bisa menggoda mereka? Mau cari apa yang bisa kelihatan nih? Kain semuanya, gitu kan.
Nggak ada yang menggoda. Kata ulama kalau ada orang sudah tutup hijab syar'i diperkosa juga dapat pahala, yang diperkosa yang memerkosa dapat dosa, gitu kan. Tapi kalau ada wanita yang memang dasarnya pakai pakaian ketat, apa bedanya orang yang pakai celana ketat dengan tidak pakai celana? Sama saja, beda di warna. Orang sudah tahu bentuk tubuhnya. Kata ulama kalau ada orang perempuan diperkosa, dasarnya dia penyebab fitnah, dua-dua dapat dosa. Yang memerkosa dan yang berkosa dua dapat dosa. Padahal ini diperkosa ya, karena dia penyebab fitnah itu. Jadi Islam datang dengan kemuliaan teman-teman sekalian. Makanya Allah sebagai penutup perkataan saya berkata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Udah, ini agama yang benar. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan dari definisi sampai bukti-bukti sejarah, sampai akhirnya kita buktikan dengan banyaknya orang-orang pintar yang menganut agama Islam ini. Allahu a'lam. Nah, saudara-saudara seiman semuanya, pernyataan Pendeta Esra Soru yang menyebut orang-orang yang masuk Islam atau mualaf sebagai bodoh adalah bentuk kedangkalan berpikir yang sangat mencolok dari seorang yang mengaku pemuka agama. Bukannya menunjukkan kasih dan kedewasaan, justru Esra memperlihatkan sikap arogan dan ketakutan terhadap kenyataan yang tidak bisa dibantah, yaitu semakin banyak orang dari berbagai kalangan yang menemukan kebenaran dalam Islam. Esra Soru tampak panik karena gelombang mualaf yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Orang-orang ini bukan sembarangan. Banyak di antara mereka adalah akademisi, ilmuwan, mantan pendeta, bahkan selebriti dan tokoh publik yang memeluk Islam setelah proses pencarian panjang dan mendalam. Menyebut mereka bodoh justru mempermalukan dirinya sendiri. Seakan-akan ia lebih memilih mengejek daripada mengajak berpikir. Ustadz Khalid Basalamah, dengan tenang namun tajam, langsung menyanggah pernyataan tersebut. Beliau menegaskan bahwa justru orang yang keluar dari Islamlah yang lebih layak disebut bodoh, karena telah meninggalkan kebenaran yang hakiki. Islam adalah satu-satunya agama yang ajarannya sempurna, terjaga, logis, dan sesuai dengan fitrah manusia. Siapa yang meninggalkannya demi mengikuti hawa nafsu atau kebodohan spiritual, jelas telah tertipu oleh dunia. Ustadz Khalid menjelaskan secara ilmiah dan argumentatif bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar. Ajaran Islam bukan hanya soal keyakinan semata, tapi sistem hidup lengkap yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Itulah sebabnya banyak orang cerdas dan berilmu justru menjatuhkan pilihan pada Islam, karena tidak ada kontradiksi antara wahyu dan akal. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.